Hai fans Manchester United Indonesia, jangan lupa subscribe Update United, berita Manchester United terbaru. Karena di setiap hari Jumatnya, kami akan bagi-bagi jersey buat kalian yang beruntung. Dan di 100.000 subscriber, kami akan giveaway 1 iPhone 11 buat penonton setia channel Update United. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe, like, dan komen IG kalian di kolom komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Manchester United. Ronaldo akhirnya rasakan papan tengah di karirnya. Manchester United harus tertahan di papan tengah klasemen Liga Inggris. Suatu hal yang sebenarnya tak pernah Cristiano Ronaldo rasakan sepanjang karirnya. Manchester United terus inkonsistensi. Setelah pemecatan manajer Ole Gunnar Solskjaer, penggantinya Ralf Rangnick juga belum memberikan hasil manis. Dari 5 laga terakhir di Liga Inggris, Rangnick membawa Manchester United menang 3 kali, seri sekali, dan kalah sekali. Alhasil, Setan Merah kesulitan menembus papan atas. MU sementara bertengger di peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris. Dari total 19 laga, MU menang 9 kali, seri 4 kali, dan kalah 6 kali. MU telah mengoleksi total 31 poin. Beda 4 poin dari Arsenal di peringkat keempat, sebagai batas untuk menembus Liga Champions musim depan. Posisi Manchester United yang ada di papan tengah jadi cerita tersendiri buat Cristiano Ronaldo. Akhirnya, CR7 merasakan juga duduk di papan tengah klasemen. Dalam karirnya ketika di Juventus musim 2020-2021, Cristiano Ronaldo merasakan peringkat ketiga. Sebelumnya di musim 2017-2018 bersama Real Madrid, Ronaldo merasakan peringkat keempat. Bahkan di musim 2002-2003, ketika di Sporting CP, Ronaldo ada di peringkat ketiga. Maka kini di Manchester United, posisi ketujuh adalah peringkat rendah Ronaldo dalam karirnya. Lingard ngebet pindah Januari ini. Jesse Lingard dilaporkan akan mencari cara agar Manchester United mau melepasnya secara permanen. Lingard selalu menjadi penghangat bangku cadangan di Manchester United. Maka dari itu, ia sempat dipinjamkan ke West Ham. Ia tampil apik di London dan dari situ ia diprediksi bisa bersinar di MU. Namun, ternyata Lingard masih kesulitan mendapat jatah bermain secara reguler. Situasi itu tak berubah di era Ralf Rangnick. Sejauh musim 2021-2022 ini berjalan, Lingard tak mendapat kesempatan bermain sebagai starter di pentas Premier League. Situasi ini disebut membuat Jesse Lingard tidak bahagia. Pemain 29 tahun itu pun disebut akan minta cabut dari Manchester United pada Januari 2022 ini. Kabar itu diklaim oleh Mirror. Laporan itu menyebut bahwa Lingard akan melakukan semua yang diperlukan agar MU bersedia melepasnya dari Old Trafford. Lingard juga disebut tak mau lepas dengan status pinjaman saja. Ia ingin bisa hengkang dari Old Trafford secara permanen. Jesse Lingard bukan satu-satunya pemain yang merasa tidak bahagia di skuad Manchester United. Ada sejumlah pemain yang kabarnya juga mulai gerah dengan situasi di Manchester United. Mereka juga ingin cabut dari MU pada bursa transfer Januari 2022 ini. Kabar tersebut muncul setelah United kalah dari Wolverhampton. Jesse Lingard musim ini baru bermain sebanyak 12 kali di semua ajang kompetisi. 8 diantaranya di pentas Premier League dengan total 87 menit bermain saja. Newcastle siapkan tawaran untuk Martial. Klub kaya baru, Newcastle United dilaporkan mulai bersiap menyambut bursa transfer musim dingin. Penyerang Manchester United Anthony Martial dilaporkan jadi target utama bagi The Magpies. Beberapa saat yang lalu, Newcastle United meresmikan pembelian pertama mereka. Mereka berhasil mengamankan jasa Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Dilansir The Daily Mail, mengklaim bahwa Newcastle kini ambil ancang-ancang untuk rekrutan kedua mereka. The Magpies tertarik memboyong Anthony Martial dari MU. Menurut laporan tersebut, Newcastle pada awalnya tidak berencana membeli Martial. Namun mereka terpaksa mengubah rencana mereka. Ini disebabkan striker andalan mereka, Callum Wilson, mengalami cedera. Dia bakal absen sekitar 3 bulan dari lini serang Newcastle. Situasi ini tidak ideal menurut Howie.
Alhasil ia mencari striker yang bisa didatangkan dan Martial dinilai opsi yang tepat. Menurut laporan tersebut, Newcastle benar-benar serius ingin mendatangkan Martial. Mereka sedang ambil ancang-ancang untuk mendaratkan sang striker. Mereka dikabarkan sudah menghubungi manajemen Manchester United. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan untuk mendaratkan sang striker. Pihak MU sendiri tidak keberatan melepaskan Martial karena sang striker dinilai hanya pemain surplus bagi setan merah. Newcastle harus bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Martial karena sang striker kini sedang didekati salah satu klub Spanyol. Klub itu adalah Sevilla. Tim asal Andalusia itu sedang mencoba untuk mengamankan jasa sang striker di bulan Januari ini. MU tak lagi prioritaskan Pochettino. Siapa yang akan mengisi kursi kepelatihan MU musim depan masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Pasalnya, Ralf Rangnick sepertinya hanya akan bertahan sampai musim 2021-2022 resmi berakhir. Rangnick sepakat bergabung dengan Red Devils sebagai pelatih interim dengan masa jabatan hingga akhir musim 2021-2022. Setelahnya, Rangnick akan menjadi konsultan MU selama 2 tahun. Jadi, tidak heran kalau raksasa Inggris tersebut masih sering dikaitkan dengan beberapa pelatih ternama. Salah satu nama yang sering dikaitkan dengan mereka adalah Mauricio Pochettino. Dia bukan nama baru dalam bursa pelatih Manchester United, sebab ia pernah dilaporkan akan menjadi pengganti Jose Mourinho di tahun 2018 lalu. Sebelum menunjuk Rangnick, Manchester United sebenarnya telah membidik Pochettino sebagai pelatih permanen. Pochettino digadang-gadang sebagai kandidat pengganti Rangnick di akhir musim nanti. Namun laporan terbaru berkata bahwa MU sudah kehilangan ketertarikan pada pria berkebangsaan Argentina tersebut. The Times mengabarkan kalau Manchester United telah mengalihkan perhatiannya ke sosok lain. Mereka mengincar pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag sebagai buruan utama pada musim panas nanti. Nama Erik ten Hag mencuat setelah mampu membawa Ajax Amsterdam melaju hingga babak semifinal Liga Champions tahun 2019 lalu. Sejauh ini, ia sudah menyumbang 2 gelar Liga buat Ajax. Isu kepindahannya sedang menguat belakangan ini, apalagi setelah pria berumur 51 tahun itu mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan karir di klub lain pada bulan Desember 2021 lalu. Saya pikir saya sudah siap. Saya akan senang kalau bisa mengambil tantangan itu. Namun saya tidak mengejarnya, ujar Ten Hag seperti yang dikutip dari metro.co.uk. Andai langkah itu tidak pernah datang, saya tak akan berkata bahwa karir kepelatihan saya telah gagal. Namun rasanya saya sudah punya kompetisi yang cukup untuk mengambil tantangan itu, pungkasnya.